Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ini saya bersama dengan Pak Andreas. Ya, Ketua Kelompok Tani Vetomone. Ya, dari Desa Lolobatan, Kecamatan Molo Utara. Molo Utara, Kabupaten TTS. Oh, TTS malah teka-teki silang. Timur Tengah Selatan. Nah, ini saya ingin cerita Pak, Bapak dari kelompok Tani Vetomone. Nah, Vetomone itu berapa anggotanya Pak? Ada 28 anggota. 28. Itu semuanya petani? Petani semua. Petani hutan? Petani hutan. Nah, kok bisa mendapatkan bantuan dari BPDAS itu ceritanya gimana Pak? Ini kan bantuan nanam maksudnya? Iya, bantuan dari BPDAS. Iya. Ini kami dapat bantuan dari BPDAS. Ini linggis, barang, pupuk, hidrogen, tambah dengan anakan, tambah dengan anakan kasuari. Kasuari. Anakan kasuari. Cemara ya. Cemara. Semata-mata kalau di wilayah di proyek ini cuma cemara ya. Tidak dicampur dengan pupuk atau apa-apa, hanya semata-mata cemara saja. Cemara akhirnya berjumlah ada 33.000 anakan ya. 33.000 anakan 33.430 anakan. Ribu. Sedangkan ini dari pengukuran pertama bilang 50 hektar. Terus akhirnya kami kembali selidiki 3 kali, bukan 50 hektar tapi 56 hektar. 56 hektar. Nah, itu Bapak bisa mendapatkan proyek ini gimana Pak caranya Pak? Caranya saya sebagai tuan tanah di sini, sebagai tuan wilayah di sini, pengamanan hutan di sini, pengamanan secara lingkungan juga dipercayakan dari dinas kehutanan, dari raja, dari raja-raja di sini sebagai pemangku adat wilayah sini. Oke, berarti Bapak ke dinas dulu ya berarti ya. Nah, dinas menghubungkan ke BPDAS. BPDAS. Oh gitu ya. Oke. Dari dinas kehutanan menghubungkan kami kelompok ini dengan BPDAS. Akhirnya BPDAS dari kabupaten sering datang mengunjung kami dengan anakan dan tanaman yang ada di sini, semua yang pupuk, hidrogel, alat-alat yang kami pergunakan di lokasi ini. Dari 56 hektar tadi ya Pak ya? Dari 56 hektar. Waktu mengerjakan Pak, tadi kan Bapak punya anggota 28, ini gimana cara kerjanya? Warung digroyok kami atau gimana? Mulai dari awal pagar, gotong royong. Gotong royong keliling pagar, selesai pagar kami masuk ajir. Dibebankan kepada anggota, setiap anggota 2.000 ajir. 2.000 ajir datang. Berarti dibagi sama rata ya, antar anggota ya. Nah, Bapak kan selaku pemangku hutan ya, adat ya, pemangku adat. Gimana pandangan Bapak terhadap hutan Pak? Karena hutan itu apa sih? Sebagai hutan supaya banyak orang jangan ingin datang mengambil kayu dengan gampang ya. Ya, gampang-gampang. Kalau dari tokoh adat belum mengetahui itu dianggap itu orang pencuri. Oh, berarti memang adat yang ngatur ya. Ya, adat yang ngatur. Iya. Nah, terus dengan adanya proyek dari BPDAS nanam, itu gimana perasaan Bapak?
ini itu menguntungkan kami masyarakat. Nah, menguntungkan apanya, Pak? Menguntungkan menghumus tanah ini daerah kami, dan kami bisa membutuh kayu atau membutuh apa, ada gampang ke kayu ke anakan kemarin ini. Sabarnya dulu kami bisa ambil sabar ini untuk menggunakan buat rumah. Itu dia kering jatuh, kami bisa membantu kami dalam kayu api. Atau kalau ini dia bisa membantu kami dalam pagar. Kami senang karena terus gimana nih Pak, atau ini dia nih penjuragan dari BPDAS, namanya Pak Agus Subarnas. Nah, gimana nih pendapat Pak Agus Subarnas ini terkait tadi katanya menguntungkan ini? Jadi memang masyarakat di sini sekarang sudah mulai menyadari lah bahwa kebutuhan untuk apa namanya kondisi hutan itu, masyarakat di sini sudah melihat memang dulunya ini sejarahnya hutan di sini itu apa namanya hutan kasuarina yang sangat bagus awalnya itu, tapi karena memang masyarakat pada saat itu butuh kebutuhan kayu, termasuk kayu bakar itu sendiri, ya kan, yang sangat tinggi kebutuhannya. Nah, di satu sisi seiring berjalannya waktu sekarang sudah menggunakan minyak, ya kan, masyarakat sudah mulai berpikir bahwa kondisi di kawasan hutan sini itu udah merasa katanya sekarang panas, hujannya sudah mulai berkurang, air juga sangat berkurang. Jadi secara ironi, jadi secara ironinya apa namanya di sini itu harusnya menjadi sumber mata air karena daerah pegunungan. Tapi karena dulu hutannya sudah, pohon-pohonnya sudah tidak ada, sudah rusak, masyarakat baru menyadari sekarang. Katanya dulu, wah ini Pak dulu hutan bagus, ya kan, tapi sudah rusak, airnya nggak ada. Itu masyarakat bilang begitu, ya kan. Nah, jadi secara perlahan masyarakat sekarang sudah mulai welcome lah, ya kan, untuk program-program rebuisasi, ya kan, nanam kembali lah, nanam kembali yang pohon-pohon yang dulunya masyarakat tebang. Karena itu sekarang sudah mulai lagi apa namanya terkondisi secara aklimatisasi di sini, apa namanya sudah ada pengaruhnya lagi lah. Sumber mata air juga sudah mulai ada lagi ya, ya kan, sudah mulai banyak muncul lagi sumber mata air sekarang di sini. Terus apa namanya sudah menjadikan iklim mikro juga nih, ini sebagian untuk apa namanya, walaupun memang mungkin pengaruhnya belum begitu tinggi, tapi sedikit tidaknya sudah pengaruhi terhadap iklim mikro yang ada di wilayah Batu Monas. Terus ini Pak Agus, ini kan tadi sangat menarik ini Pak Andreas selaku pemimpin adat lah ya, pemimpin adat di Desa Lelopatan, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ya. Ini selaku ya pemangku adat lah, ya kata kasarannya ketua adat lah kalau bisa bilang. Terus beliau menceritakan ketika melakukan proyek ini kan mendapat dari dinas ya. Nah, ini apa namanya hubungan antara BPDAS, adat, terus KPH atau dinas itu gimana, Kang? Jadi begini, apa namanya, ini kan pengelolaan kawasan itu sekarang kan pengelolanya sama KPH, ya kan, sama KPH. Jadi KPH inilah yang apa namanya selalu melakukan pendampingan, apa namanya pembinaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Termasuk yang kelompok yang di Lelobatan ini. Ya kan? Dan di sini sebetulnya kita lebih mudah, ya kan, lebih mudah karena di sini sudah terbentuk adat-adat. Kalau yang di TTS ini sebagian besar kampung-kampung di sini tuh udah ada ketua adatnya, gitu, ya kan. Nah, jadi di dalam pengelolaan yang kegiatan RHL ini kita berhubungan dengan KPH, ya kan, kita dibawa sama KPH itu kita menemui ketua adat, ya kan. Jadi apa namanya, walaupun ini hutan negara, ya kan, tetapi masyarakat di sini apa namanya bukan mengklaim ya, namanya di sini apa namanya mengelola, iya mengelola,
ya kan di masing-masing kampung itu udah mengelola, ada beberapa kawasan hutan yang dikelola sama adat sebetulnya kan, sama adat. Tetapi ini masih merupakan hutan negara. Nah ini untuk apa namanya, kita merubah mindset lah, KPH membangun mitra kerja dengan masyarakat. Ya kan. Salah satunya di sini yang di TTS itu adalah dengan masyarakat adat. Ya, nah, ini sangat menarik. Sangat ya. Jadi sangat mudah sebetulnya di sini. Kalau kita sudah apa namanya melakukan kerjasama dengan masyarakat adat, ya kan, ketua adat bilang siap, udah pasti ke bawah nggak siap. Ya, kan ada itu. Nah, jadi kuncinya memang semua ada di ketua adat. Iya, ketua adat. Ya. Nah, syukur yang alhamdulillah memang yang untuk di Desa Lelobatan ini yang lokasi di Patu Monas, ya kan, ya, Kecamatan Molo Utara ini, Pak Andreas sangat welcome, ya kan. Jadi pada saat teman-teman KPH dan BPDAS ke sini, beliaunya sangat siap lah untuk membantu program untuk KL ini. Pak Andreas, ini kembali kalau adat yang di kampungnya Pak Andreas itu per kampung atau desa, kan biasanya ada rajanya di atasnya ya? Ada per kampung. Oh, per kampung. Adatnya per kampung. Adatnya ke per kampung, ke Desa Lelobatan, Desa Satu Koto juga merangkum satu tokoh adat. Nah, berarti per kampung itu ada tokoh adatnya ya. Nah, setelah itu baru desa ya. Iya. Desa itu bisa jadi rajanya ya. Iya. Desa itu harus kembali ke tokoh adat. Iya, maksudnya tokoh adat. Baru ke semua ke raja. Oh, berarti desa itu ada lebih tinggi lagi ya? Tinggi lagi. Oh, iya. Tokoh adat itu lebih tinggi daripada desa, Om. Iya, lebih tinggi dari kepala desa. Oh, iya. Kan dia mempunyai kuasa untuk wilayah sini semua. Dari masyarakat yang ada, kalau tokoh kepala desa suruh bilang bisa ambil kayu di sini, kalau tokoh adat tidak mau, tidak bisa juga. Tidak bisa. Tapi ada nggak Pak kepala desa yang merupakan tokoh adat? Tidak, itu dari dulu. Nggak bisa juga ya. Kalau di satu daerah misalkan Maluku ya, itu kan bisa antara yang jadi kepala desa ya dia tokoh adatnya. Kalau di sini bisa. Bisa. Kepala desa dia menjalankan tugasnya seperti pemerintah, tokoh adat melanjutkan dia punya pekerjaan seperti merangkul masyarakat dan mempunyai masyarakat dan wilayah terkait dan tanah kayu. Nah, terkait hutan ini Pak, tokoh adat ya. Ada aturan itu tadi Pak, tertulis atau itu tidak tertulis? Tidak tertulis. Berarti hanya ini ya, apa namanya, kesepakatan. Seperti saya larangkan ini tidak bisa ambil sembarang di sini, hanya gantung daun kayu. Itu yang tertulis. Itu tidak bisa melanggar itu. Melanggar itu sapi didenda, kena sapi atau kerbau harus didenda dengan beras. Undang semua masyarakat datang, kita duduk di situ, bunuh itu ternak, makan rame-rame, itu dilarang. Kalau ternaknya melanggar misalkan merusak hutan tadi ya, ternaknya yang harus dikorbankan. Gitu. Dikorbankan. Nah, gini Pak Andreas, ini terakhir mungkin Pak, ada pesan-pesan buat kawan-kawan kita Pak. Bapak selaku tokoh adat, pesannya apa untuk menjaga hutan dan sebagainya? Kalau sebagai pesan-pesan untuk menjaga hutan, itu seperti wilayah sini, karena wilayah sini kalau ambil tali dari hutan harus melalui tokoh adat. Ambil kayu untuk mau buat rumah harus melalui tokoh adat. Mau membuat sesuatu di dalam kawasan hutan harus melalui tokoh adat. Baru tokoh adat disampaikan kepada dinas kehutanan dan pemerintah yang ada, kepala desa atau camat. Itulah salah satu cara menjaga hutan ya. Iya, menjaga hutan. Nah, berarti tentunya harus ada aturan yang jelas. Kawan-kawan semua. Terakhir ke Pak Acong ini, Pak Agus Suparnas. Nah, kira-kira dengan mendengar ceritanya Pak Andreas ini, ketua adat Desa Lelobatan, kedepannya model
melakukan RHL itu seperti apa nih Pak? Ini kan luar biasa sebenarnya nih ininya. Nah itu memang tidak semua apa namanya wilayah kita itu kita ada pemangku adat. Ya, memang hanya sebagian besar lah di beberapa kabupaten yang memang ada pemangku adatnya, ya kan. Dan kita memang bersyukur apa namanya di sini memang ada pemangku adatnya. Nah kemarin apa namanya kita udah sampaikan harusnya ya kan kelompok-kelompok yang sudah berhasil ini memang kita harus kasih reward nih. Ya kan. Nah, termasuk di sini memang persentase temunya ini paling bagus nih, yang di Pak Andreas ini paling bagus. Kita sampaikan mudah-mudahan kita apa namanya BPK-nya juga mari dah kita sampaikan ya kan, kita kasih reward lah untuk kelompok-kelompok ini. Jadi kedepannya untuk pola-pola apa namanya kegiatan ini memang kita tidak bisa secara langsung di kelompok masyarakat, kita masih melalui KPH. Jadi kalau salah yang memang melakukan kerjasama dengan adat kan itu. Jadi kemarin kan kita tidak langsung kan Pak, tidak langsung Pak. Apa namanya dengan kelompok ya kehutanan baru kehutanan tokoh adat. Jadi apa namanya ada sistem saling controlling antara adat dengan pemerintah daerah yang ada di sini termasuk dengan KPH itu sendiri. Ya kan. Intinya jejaring kerjasama. Kerjasama ya. Jadi memang yang penting di lapangan itu sebetulnya kan pola kerjasama dan jejaringnya. Iya jejaring. Iya kan jejaring kerjanya. Oke, terima kasih Pak Andreas. Sehat selalu Pak Agus ya. Pokoknya ini kita membangun hutan harus melibatkan masyarakat adat karena mereka punya kearifan lokal tersendiri. Tadi Pak Andreas mengungkapkan kearifan lokalnya adalah salah satunya ketika ada ternak yang masuk dan merusak hutan, ternaknya itu harus dikorbankan untuk dimakan bersama. Itu adalah kearifan lokal di sini. Atau di puntuannya melanggar peraturannya harus dikorbankan ternaknya. Itu sebagai sanksi. Itu berarti ada kearifan lokal di sini. Jadi kawan-kawan ketika membangun hutan jangan lupakan kearifan lokal di satu daerah itu. Terima kasih, selamat sore. Action. Hah? Gimana? Di hutan lindung Mutis Timau. Hutan lindung Mutis Timau. Mutis Timau. Ini dia Pak Aji. Nah, yang di Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan. Ini kayak negara juga ya. Timur Tengah Selatan. Kasuarina Junghunia. Di bawahnya ada temulawak. Kasuarina Junghunia. Ya, nanti kita ngobrol dengan ketua kelompok taninya nih.